Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurata Ayuni dengan nomor WP 2010842022. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Bapak Hendri Koswara, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada tim netral, tim oposisi, dan tim afirmatif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai macam-macam sistem ekonomi. Sebelum debat dimulai, saya akan membaca aturan-aturan debat. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Dan terakhir, yaitu kesimpulan semua argumen dari semua tim akan dirangkum dan dijadikan kesimpulan. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmat dari tim afirmasi yang bertugas menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maruhawa dari tim oposisi yang bertugas menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan dari tim netral. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi yang pernah digunakan oleh manusia untuk mengatasi masalah ekonominya terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, komando, dan campuran. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmatif untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Menurut saya, sistem ekonomi yang baik dalam suatu negara adalah sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Adapun penjelasannya, sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah melihat definisi di atas, sebetulnya sudah sedikit terlihat ciri yang melatar belakanginya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijabarkan beberapa ciri yang dimiliki oleh sistem ini. Yang pertama, masyarakatnya masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia sebagai sumber kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas perekonomiannya dan hanya berperan menjaga ketertiban umum. Adapun negara yang menerapkan sistem ini yaitu Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Sedangkan penjelasan dari sistem ekonomi komando yaitu di mana sistem pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan terhadap pengaturan kegiatan ekonomi. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Eropa Timur. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua sarana dan fasilitas produksi dikuasai oleh negara sepenuhnya. Negara sebagai pengatur dan penetap semua kegiatan perekonomian yang termasuk ke dalam produksi, distribusi, konsumsi, maupun penetapan harga, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim oposisi untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Menurut saya, sistem ekonomi yang baik dalam suatu negara itu adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran. Adapun penjelasannya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya tanpa campur tangan pemerintah. Berikut akan saya perlihatkan beberapa ciri dari sistem kapitalis berikut ini. Pertama, masyarakat punya kebebasan yang banyak dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Yang kedua, sarana dan fasilitas produksi banyak yang dimiliki oleh perseorangan atau individu. Adapun negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Selanjutnya, penjelasan mengenai sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari sekelumit masyarakat pada sumber daya ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, pemerintah dan swasta yang berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas non-blok, di mana mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika. Mereka adalah Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim netral untuk memberikan pendapatnya. Dilansir dari buku Ajar Perekonomian Indonesia tahun 2018 karya Sattar, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi yang ada di setiap negara berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan masing-masing negara. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan.
Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmatif untuk memberikan komentar terhadap tim oposisi. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Saya akan mengomentari pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat tim oposisi, karena sistem ekonomi kapitalis dan campuran sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekurangan sistem ekonomi liberal yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi, sehingga mengancam pengusaha lemah. Yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan, sehingga untuk kekurangan sistem ekonomi campuran sendiri adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Moderator, saya ingin menyanggah komentar dari tim afirmatif. Baik, disilahkan kepada tim oposisi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit menyanggah komentar dari tim afirmatif karena ada dua macam sistem ekonomi tersebut juga memiliki kelebihan, yaitu pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Sedangkan untuk sistem ekonomi campuran, kelebihannya ialah pertama, setiap hak individu akan diakui. Kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Dan juga terdapat beberapa kekurangan dalam sistem ekonomi yang Anda jelaskan, yaitu pertama, yaitu dalam sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena hanya mengandalkan alam. Yang kedua adalah belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perangan sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu mobilisasi, yang mana cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Baik, waktunya habis. Saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmatif untuk memberikan komentar terhadap tim oposisi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Di antaranya, yang pertama, kegiatan perekonomian berjalan di atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu dalam masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Dan kelebihan sistem ekonomi komando ialah yang pertama, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk memberikan komentar kepada tim netral. Akan memberikan tanggapan terhadap penjelasan dari tim afirmasi dan oposisi. Keempat sistem ekonomi tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Serta keempat sistem ekonomi itu semuanya bisa digunakan. Hal tersebut dibuktikan karena sistem ekonomi negara yang menganutnya hanya setiap sistem ekonomi tersebut digunakan sesuai dengan tempat dan kebutuhan masing-masing negara. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan. Keempat sistem ekonomi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masingnya. Adapun Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Baiklah, hanya sekian debat pada kali ini. Terima kasih kepada tim netral, tim afirmatif, dan tim oposisi yang telah berpartisipasi dalam debat kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.